أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 KMI Pondok Pesantren Modern Al-Islam, selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran Imla untuk kelas 1 KMI. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama membahas tentang alif, hamzah, di mana hamzah itu ada dua. Pertama hamzah wasol dan kedua hamzah qat'i ataupun yang disebut dengan hamzah qat'i. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas semuanya. Tapi sebelumnya kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasannya kita lihat video berikut ini. Pembahasan pertama kita pada kesempatan yang mulia ini adalah alif ya. Alif. Kalau ditulisnya begini ya, alif itu kita tahu. Nah, itu alif ya. Nah, ini alif ini termasuk salah satu huruf mad ya. Huruf mad, harfu madin ada 3 kan? Huruf mad itu pertama alif, kedua waw sukun ya, ketiga ya sukun. Nah, ini keluarnya dari jauful fami. Jauful fami itu adalah rongga mulut ya, maaf. Jauful fami itu adalah rongga mulut. Jadi huruf yang keluar dari rongga mulut itu adalah alif ya. Perlu kita ketahui bahwa alif itu adalah huruf mati ya, karena huruf mad. Jadi kalau hidup di awal itu namanya sudah bukan alif. Alif itu karena alif itu adanya di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Kita lihat contohnya ya, yang di tengah kalimat. Contohnya seperti lafaz Ul a'udzu birabbin nas. Nah, ini lafaz an-nas ya. An-nas. Nah, ini alif. Lafaz an-nas itu nah ini alif. Nah, ini alif ya. Qul a'udzu birabbin nas gitu kan. Nah, ini dalam lafaz an-nas ini di sini ada alif. Itulah yang disebut dengan alif. Ataupun alif adanya yang di akhir. Seperti dalam Al-Qur'an innallaha kana sami'an basiro gitu kan. Innallaha kana sami'an basiro. Nah, ini alif 1 2. Nah, ini alifnya di akhir kalimat ya. Di akhir kalimat. Jadi sekali lagi ya, saya tegaskan ya, Ustaz tegaskan bahwa alif itu adalah bukan huruf hidup, tapi alif adalah huruf mati, karena alif adalah huruf mad sama dengan waw sukun dan juga iya sukun. Sekarang pembahasan kita lanjut kepada hamzah ya. Kita bagi dulu bahwa hamzah itu awalnya ada 2 ya. Pertama hamzah yang asal ya, huruf asal. Huruf asal contohnya seperti hamzah dalam lafaz sa'ala. Ini hamzahnya asal. Nah, ini bukan hamzah ini ya kan kita bahas sekarang. Hamzah ini tidak akan kita bahas karena ini hamzah ini adalah huruf asal. Tapi hamzah yang akan kita bahas sekarang itu adalah hamzah yang huruf zaidah. Apa itu huruf zaidah? Huruf zaidah adalah huruf tambahan. Huruf zaidah adalah huruf tambahan. Nah, ini hamzah zaidah ya. Hamzah zaidah itu terbagi 2. Hamzah zaidah terbagi 2. Pertama hamzah wasol ya. Hamzatul wasli, kedua hamzatul qat'i. Pertama hamzah wasol, kedua hamzah qat'i ataupun hamzatul qat'i. Nah, ini masing-masing hamzah ini dari kedua hamzah ini mempunyai sifat masing-masing. Pertama kita bahas dulu hamzah wasol ya. Hamzah wasol
adalah hamzah yang misalnya berada pada alif lam, ataupun hamzah pada lafaz yang masdar ataupun fi'il madi ya. Kalian belum paham mungkin apa masdar, apa fi'il madi ya, kita dulu saja ya yang kita bahas sekarang. Insya Allah untuk kedepannya kalian akan tahu tentang hamzah yang ada pada masdar ataupun hamzah yang berada pada fi'il madi, wazan istaf'ala, wazan ifta'ala, infa'ala, if'ala, dan lain-lainnya. Kita sekarang bahas dulu hamzah yang ada pada al atau alif lam. Contohnya seperti lafaz alhamdu. Nah, ini hamzah yang ada pada lafaz alhamdu ini disebutnya hamzah wasol. Di mana sifat hamzah wasol ini adalah tasbutu fil ibtida wa taskutu fid darji. Maksudnya tasbutu fil ibtida ini jika di awal. Nah, ini jika di awal si hamzah ini dibaca. Nah, tapi jika di tengah ya, di tengah si hamzah ini mati ya, tidak ada. Sekali lagi, sifat hamzah ini adalah tasbutu fil ibtida wa taskutu fid darji. Jika di awal dia ada ya, bisa dibaca. Jika di tengah itu kan atau diwasolkan, dia mati atau tidak ada. Kita lihat contoh yang tadi ya, lafaz alhamdu. Alhamdu. Nah, ini jika di awal gini ada alhamdu kan, itu ada, lafadznya ada alhamdu. Tapi jika di tengah, coba kita misalnya pakai wawu di sininya ya, wawu. Nah, ini si hamzah ini tidak ada, tidak dibaca wa alhamdu, tapi dibaca menjadi wal hamdu. Itulah yang disebut dengan hamzah wasol ya. Sekali lagi, itulah yang disebut dengan hamzah wasol, wal hamdu. Cara penulisannya, ya ini yang terutama ya, karena dalam imla ini adalah yang dijadikan utama, pelajaran utama dalam imla ini adalah penulisan. Cara penulisan hamzah wasol tetap seperti alif begini. Jadi kalau kita menulis hamzah wasol, maka penulisannya cukup seperti ini ya, berdiri seperti alif saja. Sudah dipahami ya tentang hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang ketika diwasol itu tidak ada. Tasbutu fil ibtida wa taskutu fid darji. Ketika awal dia ada, ketika di tengah dia tidak ada. Itulah sifat hamzah wasol. Dipahami ya? Kedua, hamzah qat'i ya, hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i adalah sifatnya yang bersifat tidak seperti hamzah wasol. Jadi hamzatul qat'i itu di awal dia ada gitu kan, di tengah juga dia ada. Itulah hamzatul qat'i, hamzah qoto disebutnya. Di awal dia dibaca, di tengah juga dia dibaca. Seperti apa contohnya? Seperti hamzah dalam lafaz akbar misalnya kan, akbar tulisannya begini ya, akbar. Nah, akbaru di awal kan akbaru, itu kan di awal dibaca akbaru. Bagaimana kalau di tengah? Itu kan kita masukin wa di sini. Apakah menjadi wakbaru? Tetap ditulis, dibacanya wa akbaru. Gitu. Jadi tidak hilang walaupun ada di tengah itu, si hamzah qat'i ini. Adapun penulisannya hamzah qat'i ini beda dengan hamzah wasol. Penulisannya ini untuk hamzah qat'i ini kalau barisnya patah penulisannya, nah ini pakai hamzah di atas. Kalau barisnya kasroh seperti ini penulisannya. Maka ini disebutnya adalah hamzah qat'i atau hamzah qoto. Jadi begitu ya perbedaan antara alif, hamzah wasol, dan hamzah qoto. Alif adalah huruf mati, tidak ada alif yang hidup. Alif adanya di tengah atau di akhir. Sedangkan hamzah wasol adalah hamzah
ketika di awal kalimat dia dibaca, bisa dibaca contoh seperti lafaz alhamdu. Ketika di tengah kalimat, itu kan si hamzah ini dia tidak bisa dibaca, mati. Dibacanya menjadi walhamdu. Padahal di sini ada hamzah. Jadi kalau kalian misalnya disuruh menulis, didikte oleh guru, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hamzahnya jangan ketinggalan. Ini tetap harus ditulis gitu kan, ataupun wanas gitu kan. Misalnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini hamzahnya jangan ketinggalan karena ini adalah hamzah wasol. Walaupun tidak dibaca, tulisannya tetap harus ada. Yang ketiga, hamzah ini adalah hamzah qot'i ya, ataupun hamzah qoto. Di mana hamzah qoto ini ketika di awal dia bisa dibaca, ketika di tengah juga dia bisa dibaca. Contohnya seperti hamzahnya lafaz akbar. Contohnya seperti hamzahnya lafaz akbar ya. Ketika dibaca di awal akbaru, ketika dibaca di tengah wa akbaru. Adapun cara penulisannya ketika berbaris patah seperti ini, ketika berbaris kasroh seperti ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kalian memahami yang Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis dan adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil awtahar ala rasulillah wa ashabihil akhyar.